Teman-teman, jika channel ini tembus 100.000 subscriber dalam 1 tahun, maka saya akan bagi-bagi rezeki dengan kalian semua teman-teman ya. Saya akan bagi-bagi rezeki dengan subscriber saya, yaitu 10 gram emas untuk 10 orang yang beruntung teman-teman. Dan itu akan saya acak langsung di live teman-teman ya. Akan saya acak secara live biar tidak dibilang tipu-tipu teman-teman ya. Semua yang ada di channel saya adalah real teman-teman ya. No tipu-tipu teman-teman, no setting-setting teman-teman ya. Kita buat video apa adanya supaya bermanfaat untuk kalian dan berkah juga buat saya teman-teman ya. Itu yang paling utama teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berhubung di komentar saya banyak yang masih penasaran teman-teman ya. Bang, bagaimana ciri-ciri sungai yang banyak mengandung logam mulia ataupun emas teman-teman? Dan kali ini saya akan buat videonya teman-teman, video lengkap teman-teman ya. Lengkap penjelasan sama bukti-bukti otentiknya teman-teman ya. Oke teman-teman. Untuk mengenali ciri-ciri sungai yang banyak mengandung logam ya teman-teman. Yang pertama, sungainya itu terletak di daerah pergunungan teman-teman ya. Dan ini versi saya teman-teman ya. Versi daerah saya teman-teman. Mungkin jika ada perbedaan, mungkin itu versi daerah kalian teman-teman ya. Tapi kalau di daerah saya teman-teman, yang pertama terletak di daerah pergunungan atau dekat dengan formasi batuan kaya akan mineral teman-teman ya. Contohnya yaitu seperti ini teman-teman. Itu adalah batuan yang kaya akan mineral teman-teman ya. Ini contohnya teman-teman. Dan itu adalah pandan lilin teman-teman ya. Bisa kalian lihat pandan lilinnya teman-teman, langsung di pinggiran sungai teman-teman ya. Dan ini juga adalah salah satu jenis ataupun salah satu ciri-ciri sungai yang banyak mengandung logam mulia teman-teman. Kalau di daerah Afrika teman-teman banyak mengandung logam sejenis berlian teman-teman ya. Kalau di bawah pohon pandan lilin ini teman-teman. Tapi bukan di daerah kita teman-teman. Karena beda daerah beda jenis logamnya teman-teman ya. Mungkin teman-teman. Dan saya belum juga ke sana teman-teman ya. Tapi saya lihat di Google teman-teman ya. Kalau di daerah Afrika sana, kalau mereka menemukan pandan lilin seperti ini, maka otomatis di bawahnya itu pasti banyak berlian, ataupun di sekitarnya itu banyak mengandung berlian teman-teman. Teman-teman. Dan yang kedua itu aliran airnya itu deras teman-teman ya. Seperti kalian lihat ini teman-teman. Itu sangat deras, fungsinya memudahkan pengangkutan dan pengendapan emasnya teman-teman ya. Jadi emas yang terlepas itu akan diangkut oleh air ini teman-teman. Dan mediatornya itu adalah sungai ini teman-teman. Dia akan berkumpul di sungai ini teman-teman ya. Emasnya, makanya kita galinya itu di sungai teman-teman, bukan langsung di tanahnya teman-teman ya. Terus yang ketiga teman-teman, ada batuan besar ataupun bongkahan di sepanjang aliran sungai teman-teman. Ini bisa kalian lihat sendiri. Itu adalah batuan yang sangat besar teman-teman. Itu kawan saya lagi kerja teman-teman ya. Itu teman-teman jelas terlihat bongkahan batu besarnya di sepanjang sungainya teman-teman. Tuh sampai ke bawah teman-teman ya. Itu juga sangat besar teman-teman. Jelas ya teman-teman. Oke teman-teman. Selanjutnya, kecepatan ataupun arah aliran air sungainya mudah berubah teman-teman ya. Saat banjir itu aliran sungainya mudah berubah secara mendadak teman-teman. Dari sini ini kan, ini arah yang kiri teman-teman, dan ini arah kanan teman-teman. Jadi fungsinya itu mudah dalam menggapai butiran emas yang terlepas dari batuan-batuan yang keropos dari induknya teman-teman. Itu dari kiri juga bisa, dari kanan juga bisa, kiri juga bisa teman-teman ya. Jadi mudah terbawa ke sungai teman-teman ya.
Oke teman-teman. Dan yang keempat teman-teman, di sungainya itu, di pinggiran ataupun di dasar sungainya itu terdapat endapan pasir hitam teman-teman ya. Endapan pasir hitam ataupun yang kami sebut di sini pasir besi teman-teman. Itu ada di dasar maupun di pinggiran seperti ini teman-teman. Tuh, ini ada pasir hitamnya teman-teman ya. Tuh, pasir hitam teman-teman, ataupun biji besinya ada teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri teman-teman. Dan ini juga ciri-cirinya teman-teman ya. Terus yang keenam, kalau yang keenam itu pinggiran sungainya itu memiliki tanah yang berwarna hitam ataupun agak kekuning-kuningan teman-teman ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah agak kehitam-hitaman teman-teman. Tuh, agak kehitam-hitaman. Ini agak kekuning-kuningan teman-teman. Tuh, jelas terlihat teman-teman ya. Tuh. Jelas terlihat teman-teman. Oke teman-teman. Selanjutnya teman-teman, jenis batuannya mengandung endapan besi ataupun berkarat teman-teman ya. Ini contohnya teman-teman. Tuh. Ini batuannya berkarat teman-teman. Tuh, jelas teman-teman ya. Sangat jelas teman-teman. Tuh. Sampai di dinding tanahnya pun terdapat karatan tuh teman-teman ya. Tuh. Teman-teman ya. Dan pastinya areanya ini sejuk teman-teman ya, karena di pergunungan teman-teman. Oke. Dan selanjutnya teman-teman ada endapan teman-teman. Endapan besi yang seperti ini teman-teman. Itu teman-teman. Itu endapan besi teman-teman ya. Ini langsung dari bawah Pandan Lilin teman-teman. Tuh. Endapannya itu kalau didulang bisa dapat emas segepok teman-teman. Kita ambil endapan itu teman-teman, kita dulang bisa dapat emasnya segepok teman-teman ya. Tapi bohong teman-teman ya. Saya sudah pernah dulang teman-teman. Itu cuma ciri-cirinya teman-teman, bukan berarti di situ emasnya teman-teman. Ada tapi kemungkinannya kecil teman-teman. Paling ada butiran-butiran yang sangat kecil teman-teman ya. Serbuknya lah boleh kita bilang teman-teman. Tuh. Begitu teman-teman ya. Oke bang, terus ciri-cirinya dinding tanah di sekitar area sungai itu keras teman-teman, seperti ini. Tuh, keras teman-teman ya. Dia tidak melebur teman-teman. Tidak melebur. Dan ini adalah pandan lilin teman-teman ya. Tuh. Pandan lilinnya langsung di pinggiran sungai teman-teman. Itu jauh ke bawah teman-teman ya. Tuh. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat untuk kalian dan berkah juga buat saya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akhiri, mungkin cukup sekian dulu teman-teman. Jika kalian masih ada yang penasaran, coba ditanya di kolom komentar teman-teman ya. Pasti akan saya jawab ataupun saya buat video yang teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk semua yang sudah support saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.